Assalamualaikum Bu Yuli, gimana kabarnya Bu? Waalaikumsalam, Bu Dia. Ibu dan keluarga gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, sehat. Hari Syukur. ini kita ada praktek coaching ya Bu ya? Iya, benar sekali Bu. Hari ini saya akan melakukan coaching dengan teman saya, Pak Irel. Nggih Bu. Sebelum coaching, saya akan bertanya dulu ya Bu, beberapa Iya. pertanyaan ke Bu Yuli karena posisi saya di sini sebagai observer. Saya mau menanyakan tentang kegiatan coaching ini, boleh ya Bu ya? Boleh sekali Bu. Oke Bu, pertanyaan pertama, bagaimana rubrik penilaian yang akan dilakukan pada kegiatan coaching ini Bu? Oke, terima kasih. Pertanyaan yang bagus ya Bu Dia. Untuk kegiatan coaching kali ini, rubrik penilaian menggunakan alur tirta. Yaitu di mana alur tirta itu yaitu memuat tentang tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan yang terakhir yaitu tanggung jawab. Seperti itu Bu. Oke. Lalu Bu Yuli, kompetensi coaching apa sih yang ingin Ibu kembangkan? Uh, yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini adalah pertanyaan berbobot Bu dari kompetensi coaching tersebut. Seperti itu Bu. Oh begitu Bu. Berarti kompetensi coaching yang spesifik ingin Ibu kembangkan adalah tentang pertanyaan berbobot ya Bu ya. Kemudian indikator ketercapaiannya itu seperti apa ya Bu ya? Di sini saya akan menggunakan kata kunci yang coach sebutkan sehingga saya bisa mengembangkannya menjadi pertanyaan-pertanyaan lain yang berbobot. Seperti itu. Gitu Bu. Oke Bu, saya rasa cukup pertanyaannya saya. Silahkan Ibu melakukan coaching dengan rekan Ibu sekarang Bu. Monggo. Oke, baik Ibu, terima kasih. Mohon izin nggih memanggil Pak Irel tadi untuk melakukan praktek coaching. Oke, silakan Bu. Saya amati dari sini Bu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Pak Irel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yuli. Gimana kabarnya? Kok kayaknya agak murung atau bagaimana ini ya? Alhamdulillah untuk kabar baik, Bu Yuli. Tapi ada sedikit ganjalan ini di hati. Oh, ternyata betul ya. Oh gitu. Jadi sekarang adakah yang perlu kita obrolkan ya? Iya, Bu Yuli, mohon maaf. Tadi saya menghubungi Ibu. Saya jadi mengganggu waktunya Bu Yuli ya, Bu. Nggak apa-apa. Saya justru senang sekali bisa ngobrol dengan Pak Irel di sini. Iya, jadi begini Bu Yul, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Ibu mau membantu? Ya, insya Allah dengan senang hati Pak. Tapi kira-kira apa yang bisa saya bantu Pak di sini? Iya, sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi. Seperti itu, Bu Yul. Oh, oke. Kira-kira masalah apa ya Pak? Coba Bapak ceritakan apa yang sedang Pak Irel rasakan. Mungkin saya bisa membantu. Jadi begini, Bu, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya yang saya ajar itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain jumlah murid-murid yang saya ajar yang mengerjakan tugas juga hanya sekitar 50%-an dulu. Oh begitu, jadi hanya 50% ya yang mengerjakan tugas. Terus selanjutnya menurut Pak Irel, apa yang mungkin Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini Pak? Iya, saya mengharapkan solusi tentunya Bu Yul atas permasalahan saya. Ya itu tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar Bu Yul. Oh begitu. Selanjutnya menurut Pak Irel, hal apa saja yang membuat murid-murid Pak Irel kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bapak? Iya, kalau saya ingat-ingat kembali hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah, sebentar saya ingat-ingat dulu Bu Yul.
Tentunya Silakan. yang pertama pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, Oh, begitu. terlalu monoton, saya Mhm, terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Nah, itu yang mhm. pertama, Yul. Terus yang kedua, seingat saya itu saya tidak memberikan kesempatan buat murid Oh, saya untuk begitu. berbicara atau aktif berbicara pada pembelajaran saya. Oh, begitu, Pak. Terus selanjutnya kira-kira eh, apa saja yang dapat membuat murid Bapak antusias dalam pembelajaran Pak Ira ya selanjutnya? Iya, menurut saya pembelajaran, yang, antusias itu menginginkan pembelajaran yang asyik, tidak monoton dan tidak membosankan. Sepertinya itu akan Nah, menarik oh, murid-murid saya. Seperti itu, Buyung. wah, saya sependapat dengan jenengan. Lalu menurut Pak Irel, apa saja yang bisa membuat murid-murid itu merasa asik dan tidak bosan pada pembelajaran Pak Irel tersebut? Ya, menurut saya pembelajaran harus terpusat pada murid-murid, diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian adanya, ice breaking mungkin ya, Bu, ya, ataupun games supaya pembelajaran itu lebih menarik. Oh ya itu sudah bagus. Lalu Pak, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Bapak, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam mengumpulkan tugas? Kira-kira itu apa? Kemungkinan karena tugas saya terlalu banyak apa ya, Bu, Yul, Oh gitu jadi ya. sering pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasyikkan tentunya. Oh begitu. Kalau boleh tahu, Bapak menggunakan sumber belajar apa saja di kelas ya? Kalau boleh tahu. Saya biasa menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan, Bu, Yul. Oh begitu. Selanjutnya, adakah kira-kira sumber belajar selain buku teks tersebut, Pak? Saya pikir banyak, Bu, sumber belajar seperti video di YouTube, artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet, atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren ya, Bu, ya, Oh iya seperti betul sekali. TikTok atau Reels di IG seperti itu. Itu kan Oh iya, sedang, ini viral ya. ya di kalangan anak-anak juga. Nah, betul sekali itu, Pak. Karena saya yakin sekali bila Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajarannya. Seperti itu, Pak. Gitu. Selanjutnya jadi sekarang apa rencana Pak Irel untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira apa? Bismillah gitu ya. Yang Iya. pertama, saya mungkin akan merancang pembelajaran yang mengasyikkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam, seperti video di YouTube atau TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak seperti Iya. biasanya. Nah, kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Hmm. Setelahnya saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi, sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi Betul. mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Iya. Misalnya menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, laporan digital, dan lainnya. Oke, bagus sekali ternyata rencana Pak Irel. Mudah-mudahan rencana tadi bisa berhasil ya, Pak. Amin, gitu Yul, siap. Selanjutnya, selanjutnya apa komitmen Bapak terhadap rencana Pak Irel ini? Saya Komitmen. berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasyikkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplor materi, Bu Yul. Sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi, tanpa ada unsur paksaan tentunya. Akan saya Betul. serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya, seperti filosofi Ki Hajar Dewantoro, Hmm. pembelajaran yang berpihak pada murid, seperti itu, Buyut. Oke, bagus sekali ternyata ya komitmen Bapak dan saya sangat mendukung ya. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan Pak Irel nggih, Pak.
Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali Bu atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh Amin. murid-murid kita tentunya. Allahumma amin. Amin. Alamin. Selamat ya Pak Ira. Terima kasih Bu Yul. Baik Ibu, Bu Yuli, setelah tadi saya mengobservasi ya Bu, ada beberapa pertanyaan yang perlu saya tanyakan ke Ibu. Yang pertama ya Bu, apa yang Ibu lakukan pada saat coaching sehingga indikator ketercapaian pengembangan Ibu itu dapat tercapai Ibu? Di sini tadi setelah melakukan coaching tadi, indikator ketercapaian itu menurut saya sudah sesuai dengan alur tirta, di mana pada saat coaching tadi ada terdapat tujuan, indikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan itu semua sudah terpenuhi semua, dan saya bisa menggali potensi dari Pak Irel tadi, karena tadi Pak Irel bisa menggali potensi yang ada pada diri Pak Irel ketika tadi menceritakan masalah beliau pada saat coaching tadi Bu, seperti itu. Ya Bu, memang betul ya Bu ya. Yang saya lihat tadi juga bahwa Ibu itu sudah hadir penuh ya Bu di ruangan ini, kemudian Ibu juga sudah aktif ya, dan menggali dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan Ibu juga bisa menggali pertanyaan dari kata-kata kunci yang tadi coach sampaikan. Hasilnya juga coach sendiri tadi bisa menggali ide-ide yang tadinya tidak terpikirkan jadi terpikirkan dari kata-kata kunci tersebut Ibu. Nah, kedepannya Bu, kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan Bu? Saya ingin mengembangkan mendengar aktif Bu. Jadi saya ingin ketika menjadi coach nanti, saya ingin melihat gestur dan fokus saya pada coaching, seperti itu Bu. Oke Bu, semoga di kesempatan yang lain saya bisa melihat ya Ibu kompetensi mendengarkan aktif yang Ibu ingin kembangkan itu ya, jadi sudah lebih terasah lagi ya, sudah lebih terkembangkan lagi. Terima kasih Ibu, semoga kita bisa bertemu ya Ibu pada kesempatan-kesempatan yang lainnya lagi, dan semoga kita sukses bersama untuk menjadi untuk mengantarkan murid-murid kita menjadi murid yang merdeka ya Ibu. Amin, Oke, amin. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Bu Dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dia. Sama-sama.